6046097 dari kelas TPC 4 ingin menyetorkan hafalan mengenai gangguan-gangguan abnormal. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 12 gangguan abnormal. Yang pertama ada gangguan kecemasan, kedua gangguan disosiatif, yang ketiga gangguan somatoform, yang keempat gangguan mood, kelima gangguan kepribadian, keenam ada gangguan makan, ketujuh gangguan tidur, kedelapan gangguan seksual, kesembilan gangguan karena zat adiktif, kesepuluh ada gangguan karena perkembangan, 11 ada gangguan kognitif, dan yang terakhir ada gangguan skizofrenia. Yang pertama ada gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan memiliki ciri utama yaitu pertama dari sistem syaraf motoriknya itu akan bereaksi dengan reaksi jantung berdebar, kemudian keringat dingin, mual, kemudian dari sisi perilakunya itu akan menolak karena itu merupakan perasaan yang tidak nyaman, dan akhirnya dari pikiran akan merasakan was-was, khawatir, dan akhirnya ketakutan. Untuk gangguan kecemasan memiliki 5 tipe gangguan. Yang pertama ada fobia, kedua ada panik, ketiga OSD, keempat PTSD, dan yang terakhir ada general anxiety. Untuk fobia itu dibedakan lagi menjadi 3. Ada fobia terhadap fisik, fobia sosial, dan akrofobia. Kemudian panik itu terjadi cenderung kronis dan datangnya tiba-tiba, tidak berkepanjangan. Ketika menemui hal yang biasa membuat dia panik saja. Kemudian yang kedua ada gangguan disosiatif. Gangguan disosiatif memiliki ciri utama terpecah belahnya kesadaran. Hal ini dikarenakan karena ingatannya sedang kacau. Kemudian untuk jenis gangguan disosiatif ini dibedakan menjadi 3, yaitu amnesia disosiatif, yang kedua ada DID, dan yang terakhir ada gangguan depersonalisasi. Untuk gangguan amnesia disosiatif dibedakan lagi menjadi 3, yaitu gangguan teralokasi, gangguan selektif, dan gangguan yang menyeluruh. Nah, untuk yang gangguan menyeluruh ini di dalamnya ada yang termasuk gangguan fugu disosiatif. Biasanya fugu disosiatif ini mengubah identitasnya seperti itu. Kemudian yang ketiga ada gangguan somatoform. Gangguan somatoform ini lebih memiliki ciri utama pada keluhan fisik. Jadi seseorang yang mengalami gangguan somatoform akan merasa bahwa dalam dirinya itu ada suatu penyakit atau fungsi organ tubuhnya itu tidak berfungsi secara normal, tetapi ketika diperiksa oleh medis tidak ada gangguan sama sekali. Nah, hal ini terjadi hanya di pikirannya saja sehingga berakibat pada tubuh. Untuk jenis-jenis gangguannya atau tipe gangguannya itu ada 4. Yang pertama ada somatisasi atau psikomotosis, yang kedua ada hipokondriasis, keempat dismorfik, dan yang terakhir adalah konversi. Yang keempat ada gangguan mood. Gangguan mood ini memiliki 2 episode, yaitu episode manik dan episode depresi. Di mana episode manik ini merupakan suatu euforia atau kegembiraan yang berlebihan. Kemudian kebalikan dari euforia itu ada episode depresi, di mana seseorang akan merasakan kesedihan yang berlebihan. Untuk tipe gangguan mood ini ada 4. Yang pertama ada gangguan depresi, kedua destimek, ketiga bipolar, dan bipolar ini dibagi lagi menjadi 2, ada bipolar 1 dan bipolar 2. Untuk bipolar 1 itu lebih banyak mengalami episode manik, dan yang kedua bipolar 2 ini ada episode manik tapi terkadang tidak sampai ke manik, masih dalam tahap hipotamik saja. Kemudian yang ketiga ada siklotimik, yang terakhir yang keempat ada siklotimik. Kemudian untuk gangguan selanjutnya, gangguan kelima adalah gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian ini cenderung memakan waktu yang lama dan dikelompokkan menjadi beberapa klaster. Untuk yang pertama itu ada klaster A. Klaster A itu biasanya gangguannya cenderung aneh dan unik. Salah satu contohnya itu ada jenis gangguan paranoid dan skizoid. Paranoid itu orangnya menganggap orang lain itu akan melukai dirinya sehingga tidak ada rasa percaya pada orang lain. Yang kemudian yang kedua ada skizoid, yaitu dia merasa senang sendiri, suka menyendiri, dan kadang dianggap tidak ramah oleh orang lain. Kemudian yang kedua ada klaster B. Klaster B ini contohnya adalah anarsitik. Dan yang ketiga klaster C, contohnya ada gangguan avoidant.
Kemudian yang keenam ada gangguan makan. Gangguan makan ini berhubungan dengan psikologi seseorang untuk mempertahankan berat badan dan bentuk tubuhnya. Untuk gangguan makan ada 3 tipe. Yang pertama ada anoreksia, bulimia, dan bad eating disorder. Untuk gangguan anoreksia cenderung seseorang itu diet ketat agar tubuhnya tetap terlihat langsing dan menarik. Yang ketujuh ada gangguan tidur. Gangguan tidur ini memiliki 2 jenis. Yang pertama parasomnia dan yang kedua ada disomnia. Untuk parasomnia memiliki jenis lagi. Yang pertama ada insomnia, hipersomnia, narkolepsi, apnea, dan irama sirkandia. Kemudian yang kedelapan ada gangguan seksual. Gangguan seksual ini memiliki 3 jenis, yaitu ada gangguan identitas gender, biasanya orang-orang itu menyebutnya sebagai LGBT. Kemudian ada parafilia, yang parafilia ini juga memiliki beberapa tipe, ada sopofilia, kemudian ada ekshibionisme, di mana ekshibionisme ini merupakan sesuatu gangguan di mana seorang itu suka pamer alat kelaminnya. Kemudian fetisisme, prototisme, dan yang ketiga ada gangguan sosial. Disfungsi sosial ini cenderung dialami oleh kebanyakan wanita. Yang ke-10 ada gangguan perkembangan. Gangguan perkembangan merupakan kondisi yang mempengaruhi kemampuan anak untuk berpartisipasi dalam bidang kehidupan, baik di bidang pribadi, sosial, akademik. Misalnya anak akan mengalami kesulitan dalam belajar, komunikasi, mobilitas atau perilaku dalam waktu panjang. Nah, jenis dari gangguan perkembangan ini meliputi gangguan bicara, gangguan bahasa, gangguan belajar, misalnya contohnya itu ada disleksia, dan kemudian ada gangguan motorik. Nah, untuk gangguan motorik itu juga dibagi lagi menjadi beberapa tipe. Kemudian yang ke-11 ada gangguan kognitif. Gangguan kognitif adalah gangguan yang kaitan erat dengan otak. Gangguan kognitif ini merupakan respon maladaptif yang ditandai dengan adanya gangguan daya ingat, disorientasi, inkoheren, dan salah satu prinsipnya itu salah. Hal ini disebabkan karena kerusakan neuron atau mengakibatkan tidak berfungsinya proses kognitif itu tadi, misalnya fungsi otak yang lebih tinggi. Kemudian dari gangguan ini memiliki beberapa tipe. Yang pertama itu ada delirium. Delirium ini merupakan kondisi akut penurunan perhatian dan disfungsi kognitif. Kemudian ada demensia, di mana sel-sel otak itu akan mati secara bertahap seiring dengan bertambahnya usia. Yang terakhir ada gangguan Alzheimer, yaitu kelainan otak yang bersifat irreversibel dan progresif yang berkaitan dengan perubahan sel-sel saraf sehingga menyebabkan kematian sel otak. Dan gangguan yang terakhir, gangguan yang ke-12, yaitu gangguan skizofrenia. Suatu psikosa fungsional dengan gangguan utama pada proses pikir serta disharmonisasi antara proses pikir, efek, atau emosi. Nah, kemampuan dan psikomotor disertai dengan distorsi kenyataan, terutama karena paham atau halusinasi. Kemudian asosiasi itu terbagi-bagi sehingga muncul inkoherensi. Untuk jenis-jenis skizofrenia ini ada banyak sekali. Salah satunya itu ada skizofrenia paranoid. Dalam buku gangguan DSM itu disebutkan merupakan jenis F20, yaitu mencolok tampak berbeda karena adanya suatu delusi dan halusinasinya yang sementara, karena kognitif dan efek mereka itu relatif utuh. Kemudian ada skizofrenia katatonik, ditandai dengan hendanya yang jelas dalam perilaku motorik dan perlambatan aktivitas yang berkembang menjadi stupor, namun mungkin berusaha secara tiba-tiba menjadi fase agitasi. Kemudian tipe ini meliputi orang-orang yang hanya pernah mengalami setidaknya satu episode skizofrenia, yang tidak lagi memperlihatkan gejala-gejala utama, tetapi masih memperlihatkan residu atau sisa dari gangguan tersebut. Kemudian ada skizofrenia heberfrenik, yaitu memperlihatkan disrupsi yang nampak nyata dalam pembicaraan dan perilakunya itu datar. Kemudian yang terakhir ada skizofrenia tak terbedakan atau tak terinci, yaitu meliputi orang-orang yang memiliki gejala utama tetapi tidak memenuhi kriteria tipe paranoid, yaitu hanya terdiagnosis sebagai katatonik saja.
Demikian hafalan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.